Baik, di sini saya Tanah Latifa Zahra ingin mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan tugas studi konstitusi. Nama anggota kelompok di sini ada Alvisa Mayalita, Hafsah Aulia, Marlina Nopianti, Tania Latifa Zahra, Salma Ayunda, Satria Ilham, dan Yohanes. Perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat menggantikan Undang-Undang Dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku untuk seluruh wilayah RI. Namun, setelah berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya diberlakukan untuk wilayah negara bagian RI saja. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlangsung lama karena adanya agresi militer Belanda. Adanya agresi militer dan penahanan para pemimpin Indonesia oleh Belanda menjadikan masalah tersebut menjadi perhatian PBB. Lalu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, PBB membentuk suatu konferensi yang dikenal dengan sebutan Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Dalam konferensi Meja Bundar ini menghasilkan 3 persetujuan, yaitu 1. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, 3. Pembentukan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka secara otomatis negara Indonesia harus membentuk Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hasil Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama antara delegasi RI dengan delegasi BFO. Pada tanggal 14 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dapat persetujuan dari KNIP dan DPR. Dan pada akhirnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat mulai diberlakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar sementara menggantikan Konstitusi Republik Indonesia 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadikan Republik Indonesia serta menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 menggunakan sistem parlementer. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar sementara 1950 karena dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dibubarkan karena terjadinya demo besar-besaran di mana rakyat menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara dan akan menunggu terpilihnya Dewan Konstitut hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hasil tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga ke-71 DPR. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Semula, konstitusi di Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat, namun diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 sekaligus merupakan awal diproklamasikan bahwa telah dibentuk Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul Menyelamatkan Republik Reformasi pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengumumkan konsepsinya yang memuat gagasan tentang pembentukan kabinet gotong royong dengan tak membedakan partai-partai politik. Dari ide tersebut muncul arena politik di Indonesia dengan keadaan politik yang baru yang dikenal sebagai golongan karya. Konsepsi Soekarno ini tidak terrealisasikan secara sempurna pada kabinet karya. Kabinet gotong royong tidak terlaksanakan kecuali terbentuknya Dewan Nasional yang telah dimasukkan ke dalam program kabinet Juanda. Pada tanggal 30 Mei 1959, Konstitut melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum.
Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Namun lagi-lagi konstitut gagal mencapai quorum. Pada tanggal 3 Juni 1959, konstitut mengadakan reses yang ternyata untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahana Sutian mengeluarkan peraturan No. Perpu yang berisi larangan melakukan kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekretkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstitut. Anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tidak mendapat dukungan suara yang diperlukan, yaitu 2/3 dari jumlah konstitut yang hadir, sehingga anjuran tersebut tidak diterima konstitut. Pada tanggal 5 Juni 1959, Lembaga Negara Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi dekret Presiden tentang kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hal tersebut terjadi karena melihat keadaan yang membahayakan keadaan persatuan dan kesatuan negara. Dekret Presiden 5 Juli 1959 terdiri atas konsideran dan isi yang ditetapkan di Jakarta atas nama rakyat Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Adapun alasan yang digunakan sebagai dasar dalam pengeluaran dekret Presiden ialah 1. Anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan konstituente. 2. Anggota konstituente tidak lagi menghadiri sidang. 3. Keadaan yang dapat menimbulkan perpecahan dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Merupakan jalan satunya dalam menyelamatkan negara. 5. Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan. Hasil final dekret Presiden menetapkan pembubaran konstituen, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, pembentukan anggota MPR sementara yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan yang berasal dari berbagai daerah, pembentukan anggota Dewan Pertimbangan Agung sementara. Perubahan dasar ketatanegaraan Republik Indonesia setelah dekret Presiden. Pembubaran konstituente sehingga menyebabkan segala hasil peraturan perundang-undangan yang pernah dicapai oleh Dewan selama 2 tahun tidak berlaku lagi. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, namun peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 sementara tetap memiliki kekuatan hukum. Dibentuknya majelis baru yaitu MPRS. Akan dibentuknya DPA sementara yaitu sebuah dewan penasehat yang harus ada menurut Undang-Undang 1945. Amandemen 1945 memulai dari Amandemen 1 sampai Amandemen 4. Amandemen 1. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13. Kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang Dasar dari Presiden ke DPR, dan pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Untuk 1 kali masa jabatan serta penegasan kekuasaan legislasi berada di DPR dan mengangkat duta besar. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 sampai 18 Agustus
2010. Alasan perubahan mendasar pada amandemen kedua berkaitan dengan otonomi daerah. Pengakuan serta penghormatan terhadap suatu pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Serta menyangkut pengakuan serta penghormatan terhadap suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Serta telah terjadinya pergeseran kewenangan legislasi dan presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain memiliki fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Pasal 20A ayat 1. Tidak hanya poin-poin di atas, perubahan terkait amandemen kedua juga menyangkut penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, pengaturan bendera, bahasa, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga. Amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Pada ada 23 pasal perubahan dan tambahan dan 3 bab tambahan. Salah satu poin perubahan amandemen ketiga kekuasaan presiden oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan di sini antara lain Hakim Agung tidak lagi diangkat oleh Presiden, melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Pasal 24A ayat 3. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yaitu penguasaan Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum berbasis konstitusional, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksaan Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembentukan Komisi Yudisial. Amandemen keempat terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Perubahan keempat berkaitan dengan hal-hal yakni MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Hasil pemilihan umum menegaskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung mengatur jika presiden dan wakil presiden diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan jabatannya, menghapus lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan beberapa poin penting lainnya. Pentingnya perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi merupakan hukum dasar atau undang-undang dasar. Lebih luasnya, konstitusi adalah undang-undang dasar yang menggambarkan tentang keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Pentingnya perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi dikatakan sangat penting karena mempunyai dua fungsi utama, yaitu 1. Membatasi kekuasaan dalam negara, 2. Membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasaan dalam negara. Terdapat 3 hal diatur yang di dalam konstitusi, yaitu 1. Jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduknya, 2. Sistem ketatanegaraan yang mendasar, 3. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Tujuan konstitusi: 1. Agar tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 2. Mencegah tindakan kejahatan. 3. Salah satu bentuk usaha untuk menciptakan negara yang aman dan tentram. Pentingnya perubahan konstitusi di Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan konstitusi menjadi sangat penting karena konstitusi dapat menjadikan suatu negara mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Dapat mengatur secara mengikat suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara, serta konstitusi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih.